Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman. Tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman. Kali ini kita ketemu di mata kuliah Cost Based Strategy. Nah, berbicara mengenai Cost Based Strategy merupakan salah satu strategi dasar dalam menentukan sebuah biaya. Nah, di topik yang pertama ini kita akan membahas mengenai konsep-konsep dari biaya dan perilaku biaya dalam sebuah akuntansi. Ya, jadi dalam strategi penentuan biaya tentunya ya, jadi akuntansi biaya ya, jadi itu lebih fokusnya nanti ke akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya itu nanti kita akan membahas mengenai pertama itu konsep dasar dari biaya itu sendiri, terus nanti bagaimana perilaku biaya yang ada dalam sebuah akuntansi. Nah, akuntansi secara garis besar dibagi menjadi dua, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, akuntansi keuangan ya itu dapat dibagi lagi. Akuntansi keuangan itu memfokuskan pada laporan-laporan keuangan yang sifatnya itu untuk keperluan eksternal. Sedangkan kalau akuntansi manajemen itu lebih ke kebijakan-kebijakan, pertanggungjawaban yang itu ditujukan untuk apa? Sifatnya untuk manajemen. Jadi lebih ke internal seperti itu. Nah, akuntansi itu sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan itu yang menghasilkan informasi tadi ya, terutama untuk apa? Pihak luar, yang akuntansi manajemen yang untuk pihak internal. Nah, terkait dengan pemakainya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen tentunya juga memiliki perbedaan karakteristik. Jadi kalau akuntansi keuangan ya itu untuk kalangan-kalangan eksternal ya, atau mungkin untuk pihak regulator. Sedangkan kalau akuntansi manajemen untuk kalangan internal yang itu cakupannya lebih luas karena tidak hanya meliputi finansial tapi juga non finansial. Itu kalau akuntansi manajemen. Nah, itu ada sedikit perbedaannya di situ ya, ada perbedaan. Tujuannya juga beda ya. Kalau akuntansi manajemen membantu mengambil kebijakan oleh manajer ya, untuk terkait dengan tujuan sebuah organisasi. Akuntansi keuangan itu mengkomunikasikan posisi keuangan organisasi. Nah, itu ditujukan untuk eksternal tadi, investor, bank, pihak regulator, dan pihak-pihak lainnya atau masyarakat secara umum. Pemakainya juga beda. Akuntansi manajemen itu manajer, sedangkan kalau akuntansi keuangan ya pihak eksternal. Nah, fokus penekanannya. Nah, kalau akuntansi manajemen itu sifatnya lebih ke berorientasi pada masa depan. Nah, sedangkan anggaran-anggaran itu disiapkan pada masa yang akan datang. Ya, jadi perencanaan. Sedangkan kalau akuntansi keuangan itu lebih ke berorientasi pada masa lampau. Ya, jadi terkait dengan hasil dari kinerja masa lampau ini untuk memproyeksikan kinerja di masa yang akan datang. Nah, kemudian untuk aturan-aturan ya untuk akuntansi manajemen, nah itu sesuai dengan GAAP ya. Nah, itu didasarkan pada apa? Melakukan analisa biaya manfaat. Sedangkan kalau akuntansi keuangan itu memang untuk eksternal dan pihak yang independen seperti itu. Nah, akuntansi yang terkait dengan biaya tentunya itu yang biasa kita namakan akuntansi biaya itu merupakan salah satu disiplin ilmu akuntansi yang memang fokus untuk melakukan pemrosesan pencatatan, penggolongan, penyajian sampai penyusunan laporan ya. Nah, terkait dengan apa? Biaya ya. Jadi penyajian biaya, pelaporan biaya, penyusunan harga pokok ya, kemudian itu tentunya
sesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku pada prinsip akuntansi berterima umum atau prinsip standar akuntansi keuangan. Akuntansi biaya tentunya menghasilkan sebuah informasi mengenai biaya. Nah itu, jadi cost base strateginya itu memang kita fokusnya lebih ke biaya ya. Jadi nanti akuntansinya memang akuntansi biaya. Nah konsepnya konsep biaya. Jadi relevansi akuntansi biaya ya, itu terhadap cost base strategi itu sangat ada hubungan eratnya seperti itu. Nah, sedangkan berbicara akuntansi biaya itu sendiri memang untuk apa? Memenuhi tujuan pertama untuk menentukan harga pokok produksi. Nah, nanti akuntansi biaya yang menyajikan kejadian-kejadian yang telah terjadi terkait dengan biaya. Nah, harga pokok produksi yaitu nanti bagaimana cara menyajikan, cara mencatatnya, itu akuntansi biaya ranahnya. Kemudian untuk mengendalikan biaya dan pengambilan keputusan-keputusan khusus ya, misalnya menghitung harga pokok pesanan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang relevan dengan akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan tentunya memiliki hubungan ya. Kalau akuntansi keuangan ini nanti transaksinya terkait dengan transaksi keuangan, prosesnya itu pengikhtisaran, penggolongan, dan outputnya berupa laporan keuangan. Sedangkan kalau akuntansi biaya itu transaksinya terkait dengan transaksi biaya produksi ya. Laporannya laporan biaya produksi, dan nanti prosesnya juga diproses kemudian nanti akan dikeluarkan menjadi sebuah outcome namanya juga laporan keuangan. Akuntansi manajemen itu lebih ke nanti dia mengelola sebetulnya informasi keuangan maupun informasi non keuangan ya, dari pihak internal sebagai pengambil kebijakan ya, sebagai pertimbangan untuk mengambil kebijakan yang nanti outputnya berupa laporan keuangan. Nah, ini secara garis besarnya seperti itu. Nah, nanti kalau untuk akuntansi manajemen berarti kan ada kaitannya dengan laporan keuangan, di analisa laporan keuangannya. Untuk apa? Pihak eksternal seperti itu. Sedangkan kalau akuntansi biaya itu nanti bisa digunakan sebagai data dalam melakukan apa? Audit proses siklus produksi. Nah, itulah yang secara rangkaian itu yang dinamakan sistem akuntansi secara umum seperti itu. Nah, berbicara mengenai biaya ya, konsep biaya itu bahwasanya biaya secara definisi objek yang diproses oleh apa? Akuntansi biaya. Nah, outputnya apa? Laporan terkait dengan biaya. Nah, jadi biaya ini sebagai sumber daya yang dikorbankan. Nah, itu menurut Hongren ya, berdasarkan bukunya Hongren ya, seperti itu. Jadi sumber daya yang dikorbankan itu biaya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam kelompok. Yang pertama ada biaya dikelompokkan berdasarkan objek pengeluarannya. Kemudian yang kedua, biaya dikelompokkan menurut fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan. Yang ketiga, biaya dikelompokkan sesuai dengan hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang keempat, hubungan biaya dengan volume kegiatan dan biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Nah, jadi ada sekitar 5 kelompok biaya yang perlu kita pelajari terkait dengan akuntansi biaya atau terkait dengan konsep biaya. Nah, objek pengeluaran ya, dalam berbicara mengenai objek pengeluaran itu merupakan salah satu
dasar sebagai penggolongan biaya. Misalnya objek pengeluarannya itu bahan bakar, maka pengeluaran itu berhubungan dengan bahan bakar. Nah, sehingga nanti ketika pengorbanan untuk mendapatkan bahan bakar dinamakan apa? Biaya bahan bakar. Sesuai dengan objek pengeluarannya. Untuk pembelian bahan baku berarti nanti biaya bahan baku. Nah, berdasarkan objek. Nah, kemudian biaya itu terkait dengan operasional perusahaan ada dua, biaya produksi dan non produksi. Nah, kalau biaya produksi tentunya biaya yang dikeluarkan untuk apa? Produksi, misalnya apa? Bahan baku, tenaga kerja. Tenaga kerja ini bisa tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Nah, sedangkan kalau yang non produksi misalnya pemasaran ataupun administrasi dan umum. Nah, itu berdasarkan objeknya. Kemudian terkait perilaku biaya itu sendiri, ada biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung itu apa? Biaya yang memang langsung terkait dengan objek yang dibiayai, ya, dan itu dapat ditelusuri ke biaya tersebut ya, secara ekonomi. Nah, misalnya apa biaya yang dapat ditelusuri? Biaya kaleng, biaya pengemasan, ya, pengemasan dalam pengemasan produk. Nah, itu. Sedangkan kalau biaya tak langsung itu yang biaya itu berkaitan dengan objek biaya, namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang memang secara ekonomi tidak bisa ditelusuri. Misalnya apa? Gaji supervisor. Ya, gaji kalau sudah dikeluarkan tidak dapat tidak dapat ditelusuri kembali, yang tidak dapat ditarik kembali juga. Dan kalau biaya yang langsung itu masih bisa ditelusuri ke objeknya. Nah, itu. Nah, berbicara mengenai pembebanan biaya ke objek biaya. Nah, itu ada dapat dibagi menjadi dua ya. Biaya langsung, contohnya itu kalau di dalam perusahaan percetakan itu kertas yang digunakan untuk mencetak majalah misalnya. Nah, itu biaya langsung. Nah, yang tidak langsung misalnya apa? Biaya sewa gedung ya. Nah, itu. Kemudian pembebanan biayanya kalau biaya langsung itu ke penelusuran dapat ditelusuri ke penelusuran biaya, sedangkan kalau biaya tidak langsung itu ke alokasi. Nah, itu. Nah, nanti objeknya apa? Objek biayanya. Nah, kalau dalam contoh ini yaitu majalah tadi, majalahnya itu temanya apa? Sedangkan nanti di majalah itu kan juga ada kertasnya, ada tempat untuk menyimpan majalah yang sudah jadi. Nah, kemudian untuk terkait dengan perilaku sendiri, perilaku biaya itu juga ada namanya biaya tetap dan biaya variabel. Kalau biaya tetap itu biaya yang tidak berubah jumlahnya secara total selama satu periode, sekalipun volumenya bertambah dan aktivitasnya berubah ya. Volume berubah, aktivitas berubah, tapi biayanya tetap. Itu namanya biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua biaya variabel atau variable cost. Biaya ini secara total dapat berubah secara proporsional berdasarkan tingkat aktivitas ataupun tingkat volume yang terkait. Intinya ketika volume naik berarti biaya variabel juga naik. Volume turun, biaya variabel turun. Aktivitas naik, biaya variabel naik, aktivitas turun, biaya variabel turun. Itu ya. Nah, selain biaya tetap, biaya variabel juga ada namanya biaya semi tetap dan biaya semi variabel. Nah, kalau biaya semi tetap, biaya itu tetap dengan rentang volume kegiatan tertentu. Lah, nanti di batas volume rentangnya dia akan mengalami penambahan juga secara konstan, secara proporsional terhadap apa? Volume produksi di jumlah tertentu. Itu biaya fixed cost. Nah, semi variabel ya berubah yang memang dia perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Ya. Nah, memang kalau semi variabel ada dua unsur ya, unsur biaya tetap dan biaya variabelnya, jadi semi variabel.
dia berubah sesuai dengan volume maupun kegiatan, tapi tidak secara proporsional. Intinya seperti itu, semi variabel, tidak proporsional. Bisa lebih tinggi, bisa justru lebih sedikit dan seterusnya. Nah, ini kaitan-kaitan hubungan ya antara biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya variabel serta biaya tetap ya. Nah, kemudian biaya berdasarkan manfaat atau waktunya. Nah, ada yang pertama biaya pengeluaran modal. Nah, biaya pengeluaran modal ini biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun ya, pada saat terjadinya dibebankan. Nah, ini sebagai harga pokok aktiva, pengeluaran modal. Yang kedua, pengeluaran investasi. Memang ini biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat dalam periodenya itu lebih dari 1 tahun juga ya. Investasi, namanya investasi lebih dari 1 tahun. Sedangkan kalau kurang dari 1 tahun bisa jadi itu bukan investasi, tapi mungkin lebih ke kayak penyimpanan, lebih ke misalnya trading atau gimana. Nah, lebih kurang dari 1 tahun ya, trading misalnya. Nah itu biaya berdasarkan jangka waktu, ada biaya tadi ya modal dan biaya investasi. Nah, kemudian ada terkait dengan biaya per unit ya. Jadi pengelompokan biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan 1 unit produk itu namanya biaya per unit. Nah, dalam akuntansi itu biaya per unit itu biaya yang digunakan untuk menghitung rata-rata yang dikeluarkan untuk memproduksi satu macam unit produk. Misalnya perusahaan itu mengeluarkan biaya produksi sebesar 40 juta untuk memproduksi berapa? 500.000 barang. Maka biaya per unitnya itu tinggal 40 juta dibagi 500.000. Nah, ketemu berapa sih biaya per unitnya, seperti itu. Nah, tuh. Nah, kemudian biaya ini tentunya juga sesuai dengan jenis sektor usaha itu sendiri juga ya, teman-teman. Jadi misalnya sektor perusahaan itu sektornya mau manufaktur. Nah, jadi manufaktur itu kan berarti kan dia butuh namanya bahan baku. Nah, maka dia perlu mengalokasikan biaya terkait dengan pengadaan bahan baku. Kemudian biaya untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian baru nanti bagaimana mengelola barang jadi yang sudah dihasilkan agar tetap bisa awet. Makanya dia butuh namanya biaya pengelolaan barang jadi. Itu kalau perusahaan manufaktur. Sedangkan kalau dagang tentunya dia membeli barang tanpa mengubah bentuk. Nah, itu kan juga dia istilahnya mengeluarkan biaya ya, namanya harga pokok pembelian. Terus nanti ketika menjual kan butuh biaya juga, namanya biaya penjualan. Nah, itu dari situ nanti bisa dicari berapa harga jual yang dikeluarkan oleh penjual dengan asumsi margin tertentu. Nah, itu untuk perusahaan dagang. Kalau jasa ya berarti dia biaya yang dikeluarkan untuk dapat menghasilkan jasa yang bisa dinikmati oleh pelanggan. Nah, itu jasa itu memang juga butuh namanya biaya harga untuk istilahnya perlu dihitung juga berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu jenis jasa yang bisa dinikmati oleh pelanggan. Misalnya sewa kamar, misalnya sewa kamar di hotel. Nah, itu kan hotel itu ketika menetapkan berapa sih harga yang pantas dan berapa margin yang kita harapkan dari penyewaan kamar itu, ketika dihitung dengan biaya-biaya yang dia keluarkan untuk
untuk menghasilkan kamar yang misalnya nyaman, kamar yang bersih, nah kamar yang terang, ya terang, butuh pencahayaan, ya butuh pendingin, itu kan mengeluarkan biaya. Nah dari situ nanti bisa dilakukan perhitungan rata-rata sampai nanti berapa kamar yang dimiliki, ya sehingga nanti bisa dihitung berapa sih jasa sewa yang perlu kita berikan ke konsumen agar perusahaan itu mendapatkan laba seperti itu. Nah, kemudian untuk perusahaan manufaktur ya memang klasifikasi biayanya ya biaya produksi, ya ada biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan nanti ada biaya overhead. Itu aja ya teman-teman terkait dengan konsep biaya yang perlu kita pelajari pada pertemuan kali ini. Saya akhiri dulu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.